Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Saya berdoa kita semuanya selalu dalam kemurahan Tuhan, dalam perlindungannya, dan dalam pemeliharaan Bapa di surga. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Hidup kita sudah ditentukan oleh firman Tuhan. Tujuan hidup kita sudah dipastikan oleh firman Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Kristus. Dalam ayat 20 dan 21 dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tujuan hidup Paulus jelas. Selain dia hidup untuk memberitakan kabar baik, dia hidup untuk memuliakan Kristus. Itu tujuan sejak dia percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan seperti sedia kala. Sejak dia mengenal Yesus, dia punya komitmen yang teguh. Hidupnya adalah untuk memuliakan Kristus. Baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak merasa malu ketika dia di penjara. Di masa itu, menjadi seorang narapidana, menjadi seorang yang terpenjara, itu menjadi sebuah aib. Mungkin saat ini juga ya. Kalau ada orang sampai ditahan, sampai di penjara, itu aib bagi keluarga. Tapi Paulus tidak malu karena dia dipenjarakan karena Injil. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh karena Injil. Tapi sebetulnya dalam teks asli maupun dalam teks dalam versi bahasa Inggris itu dikatakan sebab aku tidak malu karena Injil. Paulus tidak malu karena Injil. Paulus dipenjara di Roma itu karena Injil. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 juga dia berkata, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi dalam 2 Timotius itu adalah pemenjaraan dia yang kedua. Meskipun dia sempat dibebaskan selama 5 tahun, dia bebas tapi kemudian dia ditangkap lagi lalu kemudian dipenjara lagi. Tapi dia tidak malu sebagai seorang yang dipenjarakan. Ya, karena dia dipenjara karena pemberitaan kabar baik. Bahkan dia mengingatkan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus tidak malu dia untuk mengaku sebagai orang percaya, dia memberitakan Injil. Akhirnya dia dipenjara, akhirnya dia menjadi seorang narapidana. Dia tidak malu untuk mengakui itu semuanya. Bapak Ibu Saudara, justru banyak anak-anak Tuhan yang malu mengakui identitasnya sebagai orang Kristen. Dia menyembunyikan identitasnya. Mengapa harus malu? Justru Paulus takut untuk menjadi malu. Saat dia nanti akan berhadapan dengan Kristus di tahta pengadilannya. Saat Yesus menuntut pertanggungan jawab tentang hidupnya. Dia takut untuk menjadi malu di kursi pengadilan Kristus. Kalau dia tidak hidup memuliakan Kristus. Itulah sebabnya dia berkata, dari sejak sedia kala Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dimuliakan. Dia tidak ingin menjadi malu di kursi pengadilan Kristus saat Kristus berkata, oh hambaku,
hidupmu sungguh mempermalukan aku. Hidupmu membuat namaku menjadi cemar. Dia takut akan hal itu. Itulah sebabnya dia berkomitmen, Yesus dimuliakan di dalam tubuhnya. Apakah itu juga menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita tidak ingin menjadi malu saat kita berjumpa dengan Yesus. Itulah sebabnya hari-hari ini yang kita jalani. Kita ingin supaya Yesus dimuliakan di dalam hidup kita ini. Nah, mungkin muncul sebuah pertanyaan. Kalau begitu Pak, bagaimana caranya saya hidup memuliakan Kristus? Bapak Ibu Saudara, ada sebuah buku bestseller diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Sebagian besar Bapak Ibu Saudara pasti tahu buku itu. Buku itu adalah The Purpose Driven Life. Ditulis oleh Rick Warren. Jadi hamba Tuhan yang bernama Rick Warren ini, dia merangkumkan bagaimana hidup untuk memuliakan Tuhan yang seperti apa. Pertama, kita memuliakan Tuhan bagi Allah dengan menyembahnya. Kita memuliakan Tuhan dengan menyembahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penyembahan itu adalah tanggung jawab pertama kita kepada Allah. Kita menyembah Allah dengan menikmatinya. Allah sangat disenangkan dengan penyembahan kita. Penyembahan itu bukan hanya sekedar sebuah lagu. Penyembahan bukan masalah musik, bukan. Penyembahan itu adalah sebuah gaya hidup yang menikmati Allah, yang mengasihi Allah, dan memberi diri untuk dipakai Allah untuk tujuan-tujuannya. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Bukan waktu yang kita berikan di gereja 30-40 menit ketika kita memuji Tuhan dan kita sebut itu adalah penyembahan. Bukan hanya itu saja. Tapi itu adalah gaya hidup yang menikmati Allah, yang mengasihi Allah, yang memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan untuk maksud-maksud dan tujuan yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, kita memuliakan Allah dengan mengasihi orang percaya lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sadarkah kita bahwa kita memiliki keluarga baru, yaitu orang-orang percaya lainnya. Dan Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebab ketika kita saling mengasihi, maka Tuhan akan dipermuliakan. Paulus berkata, terimalah satu akan yang lain seperti Kristus juga telah menerima kamu. Dengan demikian Allah akan dimuliakan. Dengan mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai sebuah keluarga Allah, maka Tuhan akan dimuliakan. Dan Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Bapa dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan saat anak-anaknya saling mengasihi. Dunia akan melihat dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang di gereja itu karakternya sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang ada yang menjengkelkan. Tapi sebagai keluarga Allah, sebagai tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi. Sebab ketika kita saling mengasihi, maka Tuhan dipermuliakan. Ketika kita mempermuliakan Allah dengan menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut sebagai bayi rohani. Tapi Tuhan tidak mau kita terus-menerus menjadi bayi rohani. Kita harus bertumbuh makin hari makin dewasa, menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dalam apa saja? Dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, dan dalam perbuatan kita. Saat hidup kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, itulah kita memuliakan Allah.
Alkitab berkata, kiranya kamu senantiasa penuh buah keselamatanmu, yakni hal-hal baik yang dihasilkan dalam hidupmu oleh Yesus Kristus, karena ini akan mendatangkan banyak kemuliaan dan pujian bagi Allah. Jadi ketika kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Yesus, maka hidup kita memuliakan Dia. Yang keempat, kita memuliakan Allah dengan cara melayani orang lain dengan karunia-karunia kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memperlengkapi kita dengan talenta, dengan karunia rohani yang tujuannya adalah untuk supaya kita bisa menggunakan itu dalam membangun orang lain, dalam memberkati orang lain. Kita maksimalkan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Saat kita menggunakan karunia-karunia rohani itu secara maksimal, maka Tuhan dipermuliakan. Bagaimana dengan karunia rohani yang kita miliki? Apakah kita pendam saja, tidak pernah kita tampilkan, tidak pernah kita tunjukkan kepada orang lain? Karunia menasihati, karunia mendoakan, menyembuhkan, karunia untuk memimpin, karunia untuk memberi. Maksimalkan karunia itu supaya hidupmu mempermuliakan Tuhan. Yang terakhir, kita mempermuliakan Tuhan dengan memberitakan kepada orang lain tentang Dia. Alkitab berkata, dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi semakin banyak orang mendengar kabar baik, semakin banyak orang percaya, maka itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Mari kita bersemangat dalam memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara, apa tujuan hidupmu? Hidupmu sudah ditetapkan dalam firman Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwa tujuan hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan. Mungkin saat ini Anda harus merubah tujuan hidup Anda. Yang selama ini hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Hanya memuaskan kesenangan sendiri. Hanya menuruti hobi. Apalagi untuk perkara yang sia-sia. Untuk hal-hal yang berdosa dan bahkan menyakiti hati Allah. Kita harus rubah semua. Kita harus pastikan bahwa hidup kita untuk memuliakan